Kemiskinan merupakan suatu masalah sosial yang kerap terjadi di Indonesia. Seiring kemiskinan, perilaku korupsi di Indonesia pun tak kunjung reda. Kasus korupsi lahan sawit. Kasus suap Bupati. Tersangka penerima suap. Izin Bu Ade. Kami pun mencari tahu mengenai kemiskinan dan korupsi di Tangerang Selatan. Terdapat pula berita seperti apakah pemalakan benar-benar marak di Neglasari? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kami turun ke Neglasari untuk melihat situasi secara langsung. Dari pandangan pertama, banyak daerah di Neglasari yang terlihat belum terkelola dengan maksimal. Dari jalannya, hingga rumah-rumahnya. Dari lokasinya yang bersebelahan, Bandara Soekarno-Hatta sendiri dapat terlihat di balik pagar besi daerah Selapajang Jaya Neglasari. Kami pun mengunjungi mantan RT Neglasari untuk mewawancarai situasi Neglasari saat ini. Yang pasti ada dalam keadaan COVID, banyak orang pekerja di PHK nganggur. Ya situasinya ya banyak juga warga yang meninggal karena COVID. Ya, masyarakat ini ya apa adanya ya, jadi situasinya perekonomiannya menurun. Ya ada, yang saya lihat ada truk-truk yang lewat setiap malam, ada pemalakan. Karena baik yang nganggur, bukan berarti warga sini semua, ada warga luar yang tiap malam itu mobil truk lewat, mobil tanah itu ya dia minta-minta gitu. Ya satu karena mungkin iseng, dua karena nganggur. Ya situasinya ya kita nggak tahu lah anak zaman sekarang gimana. Apa karena egonya dia sendiri, istilahnya pengen apa sebut anak sekarang istilahnya pengen jadi inilah jago-jagoan lah gitu. Perekonomian yang pasti ekonominya ya minim gitu ya. Itu aja. Oh, berarti karena lapangan kerja yang kurang ada. Dan juga karena perekonomian yang minim juga. Ekonomi yang rendah menjadi salah satu akibat pemalakan liar di Neglasari. Dilihat dari salah satu berita pemalakan di Neglasari, salah satu pemalakan terjadi di Jalan Pembangunan 3. Kami pun menanyakan secara langsung dua warga yang berada di daerah Jalan Pembangunan 3. Kalau pemalakan pernah ya, bahkan sering. Ya kemungkinan karena dorongan ekonomi. Ya banyak sih alasan-alasannya itu dari terkadang juga dari organisasi tertentu lah, ada banyak sih. Disetau terus minta uang gitu. Yang kalau untuk per bulannya sih jarang-jarang. Cuman kan kadang ada 3 bulan, 6 bulan. Yang paling rutin itu per tahunnya, dan itu juga bukan dari satu organisasi saja. Banyak sih. Paling besar cuma 20.000. Ya, kalau nominal sih berbeda-beda. Kadang 100.000, 300, 200. Kalau yang per tahunnya ya lumayan. Bisa ditindak tegas lah, kan kasihan. Seperti usaha-usaha kecil begini kan, usaha mikro begini kan kasihan kalau dibiarkan begitu saja kan. Kalau bisa ya nggak ada lah kalau pungutan liar itu. Intinya ya agar dari pihak aparat setempat itu bisa bertindak tegas lah. Kasihan rakyat.
kecil. Mendengar situasi, kami mencari tahu solusi untuk meredakan pemalakan Neglasari ini. Kami pun berbincang-bincang dengan polisi Neglasari, namun dengan alasan tertentu kami hanya diperbolehkan mendokumentasikan hasil pembicaraan dalam foto dan catatan saja. Setelah berbincang-bincang dengan Polsek Neglasari, solusi yang diberikan untuk menangani pemalakan dengan mengedukasi sekolah-sekolah yang ada di Neglasari. Warga korban pemalakan perlu ada inisiatif melaporkannya ke pihak berwajib, karena pemalakan liar bukanlah sesuatu yang harus dinormalisasikan. Pemalakan merupakan salah satu bentuk korupsi yang dampaknya merugikan masyarakat. Salah satu undang-undang yang membahas pemalakan yaitu pasal KUHP ayat 368. Di setiap ajaran agama pun mengambil hak milik orang lain merupakan tindakan tidak terpuji. Sehingga untuk melakukan tanggung jawab sebagai manusia beriman, pemalakan tidak pantas untuk dilakukan. Terima kasih ke Polsek Neglasari yang telah membahas solusi terhadap perilaku pemalakan ini.